PKSG bersatu menjadi berkah. Ya, shalom teman-teman semua, shalom. Ya, kita lanjutkan ya di grup konven itu, dan saya kirim ke pribadi kita masing-masing juga. Ya, jadi saya sengaja ada di grup, ada di masing-masing supaya bacalah. Jangan sampai kalau hanya di grup konven ketutup selamat pagi, masuk dari renungan, ketutup deh. Kalau pribadi-pribadi kan bisa langsung menanggapi. Ya, terima kasih kepada Pak Pendeta Nathanael bersama tim yang sudah bersedia menjadi katakanlah tuan rumah dan juga memberikan kita sarana untuk terselenggaranya konven hari ini. Semestinya ini semestinya jemaat HKBP. Jemaat waktu bulan lalu mestinya gembalanya nggak mau. Giliran jemaat penerima juga ya karena satu dan lain alasan. Jadi akhirnya jemaat GBS yang bersedia. Nah, saudara-saudara, kalau menurut jadwal memang mestinya baru bulan November nih GBS. Nah, ini tidak ada tempat nih untuk konven bulan depan. Apa masih dirasa perlu bulan November karena menjelang kesibukan Natal? Masih? Kalau begitu jemaat mana yang bersedia? Silahkan. Nah, kalau jadwal yang saya pernah kirim GGP, saya harus koordinasi dengan gembala sidang. Oke, berarti kami tunggu jawaban 2 menit lagi. Berarti ada 2 calon, GGP sama Bethesda. Mahandi ya. Oke. Pengkhotbahnya itu Pak Sukwanto, Pak Oki. Iya. Jadi prioritas pertama GGP, Bethesda yang pertama. Iya, belum pernah saya juga ya. Ya udah Bethesda dulu deh. Nah, kayaknya udah bisa jawab sekarang nih ya. Ya, Bethesda ya. Sudah bisa jawab lah. Silahkan minggu kedua atau minggu ketiga hari Rabu. Ya. Lalu, ya, yang kedua ialah bagaimana nih teman-teman? Panitia Natal sudah menunjuk GKI General Sakse dan Bethesda. Ternyata Bethesda mundurkan diri. Silakan Pak Handi mempertanggungjawabkan. Secara resmi Pak, silakan. Sini Pak. Mengapa mengundurkan diri? Sini supaya terdengar semua. Ya. Selamat siang. Saya mau jelasin sebetulnya nggak perlu dijelasin. Karena kenapa saya mengundurkan diri? Yang pertama, waktu Natal ini bentrok dengan kita gereja di Bogor, karena mereka nggak di-retreat sampai hari Sabtu. Saya sebetulnya udah kasih waktu nih, coba hindari di waktu ini. Tetap nggak bisa karena tempat segala macam udah di-booking. Nah, yang kedua menjadi alasan saya begini, kenapa juga saya mundur, supaya nanti pengganti saya itu lebih bagus, lebih ada kontribusi. Kalau ini kan waktunya saya nggak ada sebelum Natal, lalu sampai tahun baru habislah kita. Lalu masa saya hanya datang nongolin muka, kan nggak lucu gitu ya. Tapi kalau di luar itu oke, kita bantu. Nah, lalu kemudian juga
yang menjadi pertimbangan saya, panitia sekarang belum dibentuk. Gitu. Kita hanya ditunjuk dari bulan September. Bulan September BKS ditunjuk saya sama Pak Duta. Saya mengharap Pak Duta ketua. Tapi sampai ke bawah sekarang belum ada komisi-komisinya. Nah ini kebetulan nih, kecuali ini maaf ya, kalau ini sudah ditunjuk semuanya, saya akan bertanggung jawab. Ini belum ditunjuk, belum ada komisi-komisi, belum. Hanya saya berdua dan saya menganggap Pak Duta ketua. Gitu, hanya itu saja. Saya berharap tidak menjadi sesuatu yang dimana kan banyak yang di sini yang bagus-bagus. Hanya itu saja. Silakan kalau ada yang bertanya. Terima kasih banyak. Ya, mungkin yang poin terakhir itu kami secara khusus Majelis Jemaat GKI General Sukses sudah memutuskan di dalam persidangan Majelis Jemaat bulan lalu bahwa menyetujui penunjukan dari BKSG untuk jadi panitia, karena itu segera berkomunikasi dengan Pendeta Andi. Tetapi beberapa baru mau berkomunikasi, beliau sudah ngirim kabar mundur. Jadi bagaimana ini mau membentuk panitia kalau mundur? Jadi kami sih siap. Nah teman-teman, bagaimana ini? Usul tambah aja GBI Ayani 20 tuh banyak tenaga. 20. Terus sama GKI aja tadi kan baru Enggak, supaya balance. Supaya balance antara Ya, jangan GKI sama GKI. Supaya bisa kerjakan. Kalau kemarin kan dari GBT sama GBI Ebenezer. Ya, tahun ini dibantu sama PBI Ahmadiyani sama GBI sini Gebis. Nah, dua aja, jangan banyak-banyak. Ya udah. Silakan, siapa yang bersedia? Bukan yang bersedia Pak, ditunjuk GBI Ahmadiyani sama. Kalau nggak bersedia? Oh, harus bersedia. lagi pergi Pak. Ini ada Pak Yakub nih, ada Pak Karigan. Pak Ahmad Yani lagi pergi. Oh, sama Pak Ahmad Yani. Ahmad Yani dulu lagi. Oh iya tuh ada Pak waktu itu di situ. Pak Yakub sudah jemaat ini, memantau dia. Ya sama Gebis saja nggak apa-apa. Memantau dari PBB. Sama Gebis tuh, sama bertiga juga boleh. Dua aja, jangan terlalu banyak. Dua. Pak Yakub statusnya pemantau dari PBB. Diusir sama Israel loh. Suruh pergi dari Lebanon. Oh iya, tempat kegiatannya kan kemarin. Ya, jadi menunggu siapa sih? Ini Pak ini. Pak Karigan. Ya, untuk panitia Natal, apakah Bisa merger sama. bersedia bekerja sama sama General Sukses? Harus ada diskusikan dulu Pak, karena kita juga lagi bingung ini. Oh, Kalau di sana itu belum ini, karena kita kan masa transisi di sana itu. Transisi. Rada lama tuh kalau transisi. Berarti ganti kulit. Kalau ular ganti kulit kan lama. Sampai pompong belum. Ayo. GBI NNCC aja. Nggak ada orangnya. Ya. Ya. Kalau tidak ada berarti kita tahun ini nggak ada Natal aja ya? Bisa sama kita. Ayo dong. Ayo dong. Pak Hendra itu Pak Hendra di sini. Kan tahun depan. Kan tahun depan. Tahun depan. Ya. Cepat. Ini di sini ada Pulani, bisa kolaborasi sama GKI. Ya bukan aja Bu. Oke, cukup. Kalau udah maaf berarti. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Intinya itu setan udah ya. Ya. Jadi kalau memang tidak ada ya, nggak apa-apa. Tahun ini nggak ada, nggak apa-apa. Gereja sejak datang. Kan kita masing-masing juga sibuk. Masuk ke panitia. Enggak Pak, bukan nggak ada. Bapak mungkin bisa mencari Ya sekarang lah mencarinya. Enggak ada pleno lagi Terbuka. Pak.
pakai. Nggak ada pleno lagi. Udah gereja baptis aja. Baptis dari saya datang sampai saya sekarang. Kan sekarang kita kerja nggak ada yang siap. Di sini ada jagalan, ada toraja. Torajanya. Tapi Nggak apa-apa. GKI sama Toraja itu satu warna. Ya nggak? Tadi badan penginjilannya itu kalau dilihat itu satu warna. Harus yang beda warna. Kejagalan. Gebis lah kan gebis. Iya, gebis kita Kau tidak bersedia. Tidak. Itu angkat tangan. Tidak kan? Gak usah tanya alasannya. Ya katakan ya. Tidak. Tidak. Di balik alasan. Kalau tidak ada yang bersedia 10 detik udah langsung berarti nggak ada nada. Udah gebis. Berarti nggak ada Natal. Ya nggak apa-apa. Nggak ada Natal nggak apa-apa. Inilah kenyataan kan. Nggak apa-apa. 82 ya. Kan kok di gereja kita masing-masing merayakan Natal. Di sini lagi di rumah. Ada Natal, ada bansos. Dan kegiatan Natal kita, kan yang kita laporkan, kegiatan Natal gereja kita masing-masing. Udah, Natal ini tahun depan nggak usah. Sekarang aja Pak. GGP Elohim. Tahun depan udah nggak usah. 10 detik tadi ya, Pak Lukis bilang 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tahun depan nggak usah Elohim, tahun ini aja Elohim. Setuju Pak? Setuju Pak. Tahun depan dipilih lagi. Tadi juga memang kami sudah sampaikan melalui rapat kemarin bahwa kita dipercayakan jadi tuan rumah atau panitia tahun depan. Nah, Jadi kalau sekarang aja. sekarang rapat dulu lagi. Tuh. Udah buat Natal. Rapat malam ini ditunggu besok. Buat Natal. Zoom rapatnya Zoom. Natal aja. Iyalah, nanti dirapatkan dulu artinya antara ya dan tidak. Ya ampun. Oke, berarti kalau tidak bersedia Natal tahun ini tidak ada. Oke. Pak, kalau nggak ada Natal, Saya 3 juta nggak dibagi Pak. Kan yang kita laporkan ke itu. Enggak, harus dibagi di Natal. Duit itu yang permintaan Pak Wali. Supaya Saya mau ngobrol barusan. Baik, next ini Pak. nggak ada duit 3 juta berarti kalau nggak ada Natal. Shalom bapak-bapak, saya hanya mau tadi udah mau ngomong dengan apa yang Pak Luther. Momen Natal adalah momen kita bersama kan, dalam 1 tahun paling 2 kali, kadang-kadang juga nggak 2 kali. Maksud 2 kali itu food ya, BKSD. Terus yang kedua Natal. Jadi menurut saya Natal tahun lalu juga udah sangat disederhanakan kan? Iya, masih sederhana. Nah Natal tahun ini jangan sampai tidak ada, karena kalau itu menunjukkan eksistensi BKSG itu mulai goyah dong. Jadi kalau kita sudah ada support dari pemerintah, kita harus bagi pada hari-hari itu. Nah sekarang kalau masalah kepanitiaan kan, ya kalau semua mau lepas tanggung jawab, ya semua lepas tanggung jawab. Semua punya kesibukan masing-masing. Mengapa kita mengatur per 2 gereja sebagai panitia per tahunnya, agar tidak saling nolak-nolak sebenarnya. Nah kalau menurut saya sih, kalau bisa Bethesda jangan menolak, lakukan saja, kerjasama saja, susunlah panitianya. Nanti kalau Bapak memang kesulitan hari-harinya, kita mengerti, kita maklumin aja. Persiapkan aja diri, persiapkan rekanan-rekanan diminta. Dan panitia itu bukan karena mereka dua yang kerjakan, bukan. Mereka kan nanti meminta dari kita juga untuk bertugas. Disusun juga, ini bagian seksi ini. Itu cuman bagian utama Kenal Jaksa dengan Bethesda. Nah kalau semua nanti nolak, apalagi yang sudah ditunjuk nolak, yang lain juga jadi nolak-nolakan. Nah saran saya gitu Pak Andi, nggak apa-apa Bapak nama aja, kalau hari aja memang berhalangan, ya nggak apa-apa. Gitu. Tahun lalu pembagian
Dana saya kebetulan pulang ke kampung ya cuma titip salam aja. Saya udah izin dulu kan karena memang tidak bisa dipaksakan gitu. Jadi menurut saya sih begitu. Disusun aja dulu. Dari rekan ini pasti ada yang mau bantu kok untuk jadi seksi acara kah, seksi apa. Dan kalau namanya sudah ditulis jadi sama ketua, saran saya tidak boleh berhak menolak. Tapi sudah. Karena itu menurut saya cobalah dibuat rapat Zoom pertama. Kalau boleh ketua dan berdua membuat konsepnya, ketuanya sudah jelas, sekretarisnya jelas, bendahara, dan seksi acaranya tinggal masukin aja. Per gereja dimasukin harus ada 12 lah, 1 orang minimal. Ya, itu aja saya pikir daripada bahasanya lama. Saya nggak rela kalau nggak ada Natal. Kita harus Natal bersama. Saya berharap teman-teman supaya nanti dibilang Pak Kris lagi, Pak Martin lagi, kayak nggak ada orang aja di Sukabumi ini. Jadi yuk kita sama-sama bertanggung jawab. Ini BKSG sama-sama. Ini gereja kita sama-sama ya. Mohon saya berharap Pak Luther mulai membuat saja panitia bersama dengan Pak Handi. Dan panggil semua gereja perlu dilibatkan. Bukan berarti PKI sama Bethesda doang yang menangani. Kita juga siap membantu. Di sini tadi saya lihat ada pemain-pemain musik yang luar biasa, ada bisa main musik, bisa kasih tugas dan lain sebagainya. Saya nggak bisa bayangkan karena kita sedang dalam kegerakan bersama di Kota Sukabumi. Nanti saya juga kasih informasi apa yang dikerjakan juga buat pemuda-pemuda. Jadi mohon ini juga yang senior-senior. Yang selama ini hanya ya udah diserahkan yang biasa yang mau, bukan enggak begitu. Semoga bisa diangkat sama-sama lah, diangkat sama-sama. Mohon tidak menolak supaya bisa berjalan Natalnya sebagaimana mestinya yang harus kita Natal. Pokoknya harus Natal bersama. Pokoknya mau 10 orang datang Natal bersama BKSG itu judulnya. Mau 30 doang yang datang ya itu Natal bersama BKSG. Jadi mohon Pak Indra untuk tahun depan mulai sejak awal harus Pak Indra sama siapa sih? Sama Pak Edwin. Oh ya sama Pak Edwin tahun depan. Jadi mohon dari awal tahun udah mulai bicarakan. Jadi mohon tidak menolak, mohon bantuan dari GBI, Bethesda, GBI Ahmad Yani, Toraja dan GKKI. Mohon dibantu. Jadi 4 gereja ini membantu. Gitu Pak Luther. Makasih ya. Oke. Jadi Pak Hadi tetap ya. Oke. Jadi dalam minggu inilah kita bisa ketemu membentuk panitia. Sebenarnya masih mau ngomong di sini Pak. Tidak ada omong dari belakang. Ya, tidak ada omong-omong belakang. Yang ada di depan. Gentle. Tadi pas terus bicara, saat ini saya tidak hadir. Keras. Kan tidak baik Pak. Karena waktunya itu 3 hari itu saya juga fokus mereka. Mungkin kita booking tempat semuanya. Saya pikirnya waktunya gimana gitu. Tapi seandainya kerjasamakan seperti itu, saya dulu. Hanya dengan catatan ya. Semua yang ada di sini hamba bantuan ketika kita minta nggak ada yang mau. Ini nanti kita bikin ini proposal itu sudah saya kasih ke Pak Dr. Nah, kita bagi. Saya minta perwakilan setiap gereja. Ya, jangan nggak boleh nolak. Kalau nolak, Pak Martin stop. Tidak dikasih 3 juta yang nolak. Ya, hanya Langsung di PKSG Pak. Oke, hanya itu saja. Orang itu datang tidak saya kasih. Ya. Oke, segera minggu ini untuk Baik, terima kasih ketegasan sekretaris bahwa tidak dikasih.
Yang nolak panitia tidak dikasih begitu. Memang agak sulit yang menegakkan kebenaran dan kesetaraan dalam waktu yang Ya. bersamaan. Lalu yang nggak pernah datang konven, Nah silahkan ya. terus datang-datang minta duit gimana? Ditolak. Ketua BKS. Yang belum iuran tuh loh. Iya. Iuran Ya. Baik. Nah, di agenda itu kan saya bilang yang ketiga itu pengumuman, tapi biar saya tetap di sini, kita yang keempat aja. Ini mengenai etika. Etika menarik jemaat lain dalam lingkup BKSG Kota Sukabumi agar tercipta kerukunan, kedamaian, dan kerjasama yang baik. Bulan lalu, waktu di gereja Pantai Kosta bersama pendeta Rompas, beliau banyak memberi masukan. Sekaligus juga katakanlah kenyataan yang ada di kita ini, ada yang tidak menjalankan etika pelayanan sehingga tanda petik merebut jemaat lain. Nah, kita nggak mau ini ada omong di belakang. Ya, kita nggak mau ada omong di belakang, ada kebencian di antara kita. Ya, dan kebencian itu ditunjukkan dengan tidak mau datang ke konven. Itu kan kurang bagus juga. Nah, etika itu memang di atas hukum. Memang tidak dilarang. Secara hukum nggak ada tuh di Alkitab mendekati anggota jemaat lain lalu ajak makan di McD, ya udah itu ditarik, nggak ada tuh hukum di Alkitab ya. Tetapi itu tidak etis, ya, tidak melanggar hukum Tuhan, tapi itu tidak etis. Menarik jemaat lain dengan mentraktir makan, diiming-imingi, dijemput dan seterusnya. Tidak melanggar hukum Tuhan, tapi tidak etis. Etika itu kan menyangkut ilmu, apa yang benar salah, patut dan tidak patut, apa yang tadi benar salah, jahat dan baik. Nah, karena itu mungkin ini pembahasannya panjang. Saya akan menghubungi satu persatu apa usulan kalimatnya dalam kita menjaga etika. Silahkan ya, WA ke saya. Nanti saya akan kompilasi ya, susun. Lalu kapan kita rapat pleno lagi? Ya, ini loh usulan dari teman-teman begini untuk kita menjaga etika. Sesudah itu nanti di rapat pleno kita putuskan, lalu kita semua tanda tangan. Ya, pemimpin-pemimpin gereja tanda tangan. Nanti kalau ada gereja lain yang mau masuk dan kita mau menerima dia harus mau tanda tangan fakta integritas, gitu ya. Dia tahu aturan main kita nih, begini. Ya, fakta integritas di dunia politik kan ada tuh ya. Fakta integritas, tidak korupsi dan seterusnya. Nah ini. Nah, kita akan susun bersama. Saya membutuhkan masukan dari teman-teman. Silahkan WA saya. Bagaimana bunyi kalimatnya? Misalkan tidak menarik anggota jemaat lain melalui tim doa. Nah, misalkan gitu ya. Atau kalaupun mengunjungi jemaat gereja lain, segera sesudah perkunjungan lapor ke pendetanya. Misalkan gitu. Ya, jadi tidak ada kesan, cuma saya mau direbut nih. Nah, itu beberapa poin. Silahkan usulkan ya untuk nanti kita putuskan di pleno, kita tanda tangani bersama etika ini karena ini memang bisa mengganggu kebersamaan kita. Ya. Seorang pendeta sinode mengatakan, malas saya ikut konven lagi karena
jemaat saya direbut. Nah ini kan kurang bagus. Iya. Lalu beliau bercerita, dulu kita ini ada begini loh, saling pengertian. Kenapa sekarang itu tidak ada lagi? Nah memang karena ini tidak tertulis ya, tidak tertulis ya. Jadi orang nggak tahu aturan main yang dulu yang dibuat begitu bagus, saling mengerti. Lalu datang hamba-hamba Tuhan muda yang baru, main rebut sana rebut sini dan seterusnya. Ya, jadi mohon beri masukan kepada saya. Silakan langsung WA pribadi. Nanti kita kapan rapat pleno berikutnya? Maret tahun depan. Nah ini masih ada waktu ya. Maret tahun depan. Lucu bisa kasih pandangan sejarah sedikit. Mohon izin nggak nyampe 5 menit saudara-saudara. Shalom sekali lagi. Saya hanya menjabarkan sedikit saja. Saya di Sukabumi dari tahun 2000, jadi kurang lebih 24 tahun. Jadi waktu pembahasan atau etika yang dimaksud, saya masih bertemu dengan Pendeta Dewi Utama Noron, Pendeta JKP ya, Pendeta Cipta Mustika, Pak Morris, terus Pak Pendeta Wahyu, Pendeta Nathanael, Pak Bandar Luki. Kami dulu punya kesepakatan memang saling menghargai. Kalau ada, biasanya pertama gini, ada jemaat yang datang ke gereja kita, itu kalau dia datang sendiri, itu nggak bisa dilarang. Nah, itu kan nggak bisa dilarang karena tidak dijemput, tidak dipanggil, tidak diiming-iming, dia datang sendiri. Nah, itu pun kan nggak boleh salahkan pendeta yang melayani itu. Nggak mungkin juga, kamu gereja lain jangan kesini, nggak juga. Nah, ketika dia masuk ke gereja kita ibadah 1 kali, nggak diomongin apa-apa. 2 kali dia ngomong, dia datang lagi, ditanya kamu kenapa beribadah di sini. Sudah itu diangkat telepon ke pendetanya. Boksu, jemaatmu ada kesini udah 2 kali, 2 minggu, tolong dilawat, tolong dikunjungi. Nah, ketika dia dengar begitu, dia nggak akan marah ke kita karena memang dia datang sendiri. Suatu hari nanti akan dari percakapan, kalau setelah gembalanya bercakap dengan dia dan ternyata memang dia mau gabung dengan gereja kita akan ngomong ke dia, tolong minta surat atestasi dari pendetamu supaya bisa ke sini. Kalau dia kasih surat atestasi, nanti kita terima di gereja kita. Berarti pendeta setempat tidak akan merasa tersinggung jemaatnya ke kita. Nah, itu kami pakai. Ada beberapa yang setelah ditelepon dia pulang, jadi jemaatnya dipulang lagi. Itu kita terima dengan sangat baik. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau ada jemaat yang baru ke kita, pasti dia akan menceritakan kejelekan pendeta sebelumnya. Karena itu, kitanya harus bijaksana. Ingatlah rumusnya, 1-2 tahun yang akan datang, dia kalau pindah ke tempat lain, dia akan menjelekan siapa? Saudara juga, tinggal kebagian waktu doang. Karena itu, dengan kita berkomunikasi, akan kita bisa tanggulangi, gembalakan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang ini ada dan kadang membuat kita sendiri kacau para hamba Tuhan. Kita bisa tersakiti satu dengan yang lain dan saling menyakiti itu tidak enak. Benar, domba itu milik Tuhan, tapi domba yang ada sudah dipercayakan kepada gembala-gembala kecil. Hayatilah, hargailah yang digembalakannya. Misalkan Boksu ini yang memberikan kepercayaan ke saya, ke semua, kita bertanggung jawab ke dia ini. Bayangkan ini Tuhan Yesus ya, kita bertanggung jawab dengan dia. Tapi kalau kita saling mencuri, dia juga harusnya marah ke kita semua. Gambaran saja Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mau memohon untuk itu kita bisa jaga dengan sebaik-baiknya. Dimungkinkan untuk berpindah gereja kalau itu benar inisiatif jemaatnya dan kalau hamba Tuhannya bisa saling memahami. Satu kali ada yang pindah ke GKI Penginjil dari Gereja Sidang Kristus.
Cuma 2 minggu saya ketemu pendeta Wahyu, Boksu, ini jemaatmu datang, dia mau pindah ke gereja saya, tolong dikembalikan. Apa jawabnya? Saat ini pun ku kasih surat, silakan bawa. Kenapa? Derita saya berkurang 1. Benar pindah ke gereja kita, nyatanya memang tidak mudah menggembalakan orang itu. Jadi ada tangisan dan air mata menggembalakan orang itu. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Karena itu hati-hati, waspadalah. Karena ada jemaat-jemaat yang memanfaatkan segala kebaikan saudara. Dia datang karena membutuhkan sesuatu. Setelah dapat sesuatu itu, saudara akan ditinggal. Dicari lagi gembala yang mendapatkan sesuatu. Kalau kita yang sudah hamba Tuhan tidak punya sensitivitas sebagai hamba Tuhan, Roh Kudus tidak bicara pada kita hanya karena jumlahnya tambah. Saudara akan kecewa saudara. Karena begitu cepat dia datang, begitu cepat juga dia akan pergi. Hanya orang-orang yang setia yang Tuhan nanti hargai. Maka saya berharap, yuk jangan kita saling menyakiti. Kita di bumi ini hanya 70 sampai 80 tahun. Ngapainlah ya? Benar ada efek lainnya. Kalau jemaatnya banyak senang, persembahannya senang, perpuluhannya sebanyak, mungkin itu bisa terjadi demikian. Tapi ketika kita Tuhan panggil, gereja besar, gereja kecil, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita, bukan? Itu kita imani loh. Itu. Jadi poin-poin seperti itu kita jagalah. Menurut saya kita jaga, saling menghargai. Ada bagian kalau jemaat saya, misalnya saya berdoa di rumah sakit, jemaat saya di sini sakit, terus di sana ada gereja baptis, jemaatnya sakit. Gua nggak mau doain lu, gereja baptisnya lo biarin aja mati, gitu nggak mungkin dong. Saya doain dulu ini, saya kenal lagi, ya saya doain dong, benar nggak? Tapi tidak ada niat untuk mengajak dia ke gereja saya. Sedih loh Bapak Ibu. Ini jemaat saya doain, tahu dia pendeta Sitorus, terus dia di situ, sorry ya, aku nggak mau doainnya, nanti marah pendeta. Nggak boleh dong. Kita doain aja. Etikanya jangan ke gereja saya ya, saya hanya doain supaya sembuh. Jangankan orang Kristen, orang Muslim aja saya doain mau. Pak pendeta doain saya, jangan cuma dia doain saya. Pernah aku doain tuh. Ya ada yang sembuh, ada yang pergi ke lagi juga sih. Kalau udah berat sakitnya, ya kan. Tapi minimal kita doain. Ya inilah maksud saya. Yuk kita jaga, kita gembalakan bersama-sama. Saudara dan saya juga semua kita memiliki kebutuhan masing-masing. Tapi kalau kita melayani gembala yang agung, saudara juga akan dicukupkan Tuhan rezekinya. Gak usah takut. Ya, itu aja saya pikir. Yuk kita jaga relasi yang baik. Haleluya. Oke. Jadi tolong WA ke saya ya, rumusannya apa? Nanti biar saya sempurnakan kalimatnya. Silakan di depan. Atau baiknya aja dikelilingi. Jangan ngomong di belakang. Baiknya dikelilingi. Makasih. Saya punya usul Pak. Kalau dibuat sistem WA seperti itu kan sepertinya nggak akan jalan Pak. Dulu aja kita kan sebar diskusi anggaran dasar, kita kasih waktu setengah tahun pun gak ada respon. Nah, kemudian kalau saya lihat ini kan arahnya nanti ada bikin kode etik ya Pak ya? Ya, mungkin. Rumusan kode etik. Nah, rumusan kode etik itu kan nggak akan berjalan kalau tidak ada penegakan atau sanksinya. Nah, mungkin itu harus dipikirkan sanksinya apakah ya seperti apalah gitu. Kita bikin dulu. Selesai Pak. Ya. Berikutnya usul saya, BKSG kan udah ada majelis pertimbangan Pak. Kenapa nggak majelis pertimbangan aja yang susun? Nanti pleno dibahas satu per poin, anggota nanti bisa komentar gitu Pak. Kayaknya itu lebih efektif itu aja Pak. Terima kasih Pak. Boleh. Siapa saja di majelis pertimbangan? Ada. Cuma satu yang hadir hari ini. Oh Pak ini 2. Pak Andreas nggak hadir. Boleh saja. Pak Tusmala, Pak Andreas, Pak Handi, Pak Lukius. Satu lagi. Siapa ya? Satu lagi deh mau. Satu lagi. Pak Oki. Pak Oki ya, Pak Oki. Catatan dari Pak Juan boleh, tetapi kalau ada yang mau, nanti saya akan buktikan saya bisa lakukan. Iya. Iya. Asal ada yang kirim. Asal ada yang kirim ya, kalimatnya begini. Ya. Jadi
Jangan hanya mengandalkan majelis pertimbangan ya. Siapa tahu ada di luar majelis pertimbangan yang lebih berpengalaman. Silakan. Oke, sekarang pengumuman bagian terakhir. Ada yang lebih terakhir lagi ya? Oh iya, nanti ya. Baik, terima kasih. Pendeta. Saya berharap kita sering ketemu persekutuan begini supaya miskomunikasi antar pendeta itu nggak terjadi. Saya yakin orang-orang yang komplain atau yang mungkin tersakiti karena nggak pernah ketemu kita yang pernah ketemu pernah ketemu nggak ada masalah. Saya mentransfer pemain musik ke tempat Pak Martin nggak masalah. Udah bertahun-tahun tuh pemain musik kami membantu pelayanan di Kristus ya. Beberapa tahun lalu bersama dengan GBT, meski akhirnya kami merelakan untuk bergabung ke GBT, tapi tidak ada sakit hati buat saya karena kita sering ketemu, kita ngerti bicara seperti ini enak gitu. Kalau ada konven nggak mau ketemu, nggak mau datang, itu biasanya sering miskomunikasi. Apapun terjadi karena apa? Kesalahpahaman, saling curiga seperti itu. Kalau kita sering ketemu nggak? Beberapa minggu yang lalu saya menyuruh anggota pendeta Sitorus karena memang mau menikah. Saya nggak minta aspetasi, tapi saya minta yang jemaatnya Pak Sitorus untuk datang ke Pak Sitorus, minta izin, minta saran, dan kami akan kolaborasi sama GKI Penginjil. Suatu saat nanti pendeta Sitorus sama saya akan konseling anak ini yang akan menikah. Itu kan indah ya. Saya udah kirim suratnya. Oh iya, sudah terima pendeta. Suatu saat nanti dalam proses pranikahnya saya akan duduk bersama dengan pendeta Sitorus untuk memberikan pendidikan pernikahan. Itu sudah rencana saya. Ketika menikah pun kami harus berkolaborasi dengan GKI Penginjil. Itu kalau saya ya isinya seperti itu. Nah jadi saya pasti akan menyampaikan kalau ada jemaat yang datang ke Baitani, saya pasti WA, termasuk ke Pak Pendeta Ferry Rompas. Ya ini saya bersama Pak Ferry Rompas beberapa kali ada event yang seringkali miskomunikasi. Tapi ada jemaat di BDI yang datang ke baptis, saya selalu minggu kedua saya pasti kasih tahu beliau. Yang bagaimanapun responnya, ya saya nggak tahu ya. Seperti itu. Saya suruh balik juga. Saya nggak, gereja baptis tidak akan mudah menerima orang keanggotaannya baru kalau tidak mau mengikuti aturan di gereja baptis. Jadi tidak akan diterima. Apalagi kita tahu sendiri orang kalau ke gereja baptis pasti dibaptisin, gitu kan? Pasti dibaptis ulang kan? Nggak mudah loh membaptis orang GKI, membaptis orang ini lagi nggak mudah. Ya jadi itu sesuatu yang pasti sulit aja masuk ke gereja baptis. Ya jadi saya harap pertemuan seperti inilah yang mencairkan suasana hati kita. Jadi mari pakai kesempatan itu untuk mencairkan hati, ya Pak ya. Saya sama Pak Luther beberapa kali ya harus ada komunikasi ya pendeta ya. Tapi kita nggak ada sakit hati kan pendeta. Enggak. Rugi loh, sakit hati itu rugi, sakit hati itu rugi gitu ya. Sakit hati itu rugi. Saya juga nggak sakit hati sama GBT ya, rugi saya rugi sendiri gitu ya. Oke, yang kedua ini ada buku saku dari Sal yang kemarin sudah dijanjikan. Ini tentang berkenaan dengan hukum ya. Kalau ada intimidasi, diskriminasi atau umpamanya ada persoalan hukum antara gereja dan pendeta atau pendeta dengan hukum dan lain sebagainya, ini ada panduannya. Boleh diambil satu-satu. Kalau masih kurang perlu 2, nanti saya ambilkan di mobil lagi. Atau dibagiin tuh? Oh, boleh dibagi satu-satu boleh. Yang ketiga, kegiatan Youth Camp itu tanggal 18 sampai tanggal 20. Youth Camp ya. 18 sampai 20 ini hanya khusus komisi pendidikan dan anak-anak yang sekolah Sabtu dari negeri. Karena memang kita sudah sepakat dan KCD pemerintah sudah menaungi sekolah Sabtu. Jadi karena kekurangan nanti Bu Messi sedikit menjelaskan tentang ini. Nah, memang di grup konven sempat diprotes dengan hamba Tuhan ya. Kenapa harus sama Sal? Biaya yang dikeluarkan untuk youth camp
hampir 65 juta. Karena menginap 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Yang biayai BKSG. Punya duit? Enggak punya duit. Makanya kita cari rekanan mitra, yaitu SAL. Ya, satu orang itu satu anak itu 500.000 biaya keluar dari SAL. Ya, kita ada 93 anak. Dikali aja 500 plus panitia. Jadi 500.000 kali 110 kalau nggak salah. 110 ya, jadi sekitar 55 juta sampai 60 juta biaya yang dibutuhkan. Dan BKSG hanya keluar 1 juta saja. Nggak minta duit BKSG, nggak minta duit gereja-gereja, nggak minta. Saya sebagai ketua berrekanan, bermitra dengan beberapa lembaga supaya kita bisa makin maju bersama-sama. Ini kebutuhan bersama lah di Kota Sukabumi ya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, mohon yang masih ada anak-anak negeri di gerejanya, khususnya SMA, disuruh ikut sekolah Sabtu. Kalau SMP masih minta nilai ke gereja masih? Ya, kalau SMP karena tenaganya masih kurang. SMP saya ingin rindu gereja-gereja juga kalau ada sarjana-sarjana teologi kita bisa tampung ketika nanti pemerintah kota mengeluarkan untuk pelayanan di SD dan SMP, kita sudah tersedia tenaga SDM-nya cukup. Karena ini SDM-nya menangani SMA aja nggak cukup gitu, masih keteteran, masih ngos-ngosan gitu ya. Nah, kita bersyukur KCD udah oke. Ya, karena sekolah sekarang sudah menolak nilai dari gereja, sudah nggak diizinkan lagi di gereja mengirim surat lagi karena KCD langsung instruksinya ya. Jadi mohon pengertiannya, mohon kerjasamanya. Dan satu lagi, IMP Indonesia membangun pemimpin ini juga sama ya. Ini lembaga yang dari Jakarta yang ingin berkolaborasi dengan BKSG. Yang ingin digarap adalah untuk pemimpin-pemimpin gereja supaya wawasan kepemimpinannya lebih luas lagi, supaya lebih jernih lagi untuk gereja dan kolaborasinya dengan bangsa. Ya, itu dua hal konsentrasi mereka, yaitu untuk kerukunan berbagai agama. Mereka akan membuat satu pelatihan kebangsaan setiap 3 bulan sekali di Kota Sukabumi. Yang satu untuk antar agama, yang satu khusus gereja-gereja yang mau yang mau kerja sama. Yang saya berharap BKSG punya kelas sendiri untuk membangun pemimpin supaya nanti nggak miskomunikasi antar pemimpin. Jadi supaya ini lebih enak lagi dikerjakan bersama-sama di Kota Sukabumi. Yang terakhir sebelum Bu Messi menambahkan tentang Youth Camp, ini berkenaan dengan Youth BKSG. Youth BKSG yang waktu tanggal 12 perdana persekutuan di Kota Sukabumi setelah beberapa tahun tidak persekutuan. Pemuda remaja kita, Kopra. Jadi tanggal 12 kemarin tempatnya di MNCC, targetnya 120, tapi yang datang 180. Jadi anak-anak muda sedang rindu bersekutu ya, rindu bersekutu bersama-sama. Mohon kami akan melakukan rapat di bulan November di minggu ketiga khusus untuk youth. Ya, mohon kirimkan satu gereja 2 aktivis pemuda supaya tidak ada miskomunikasi. Kami akan mendorong, membekali anak-anak untuk kembali ke gereja masing-masing, untuk mau melayani di gereja masing-masing. Kami tidak ada unsur untuk menarik anak-anak muda, enggak. Tapi kami ingin lakukan bergerak bersama-sama supaya kegerakan pemuda di Kota Sukabumi ini bergerak bersama-sama di gereja-gereja. Kita sedang menghadapi generasi stroberi, keras di luar, lembek di dalam, tidak tangguh. Generasi rebahan dan generasi scroll saja. Jadi fisiknya tidak kuat, mentalnya tidak kuat, kerohaniannya menurun. Kalau kita bisa riset beberapa sekolah di Sukabumi ini, ada banyak cowok-cowok yang sekarang
mentel, tahu ya, kemayu. Jadi ini tanggung jawab gereja juga kan, iya enggak? Artinya ada yang tidak dikerjakan di keluarga, di gereja kita, perlu kita bersama-sama bergandeng tangan supaya tidak masuk kepada ruang lingkup dosa LGBT yang sekarang di Sukabumi sangat masif sekali. Dan itu perlu diantisipasi bukan hanya satu gereja, tapi semua kita pemimpin-pemimpin gereja harus sadar. Kami pun punya pergumulan di gereja baptis. Ada beberapa anak-anak yang kemayu juga. Jadi ini perlu dibangun kerjasama dengan gereja, kerjasama dengan keluarga. Ini harapannya. Jadi tolong dukung, jangan dicurigai. Kita belum punya ketua kopra, belum terpilih. Ya, ketua kopra yang lalu adalah Nathanael dari GSK, Evangelis Nathanael dari GSK, tapi mengundurkan diri. Jadi di November ini kita akan ketemu meeting bersama, nanti akan pemilihan di bulan Januari. Nah, kami sudah merancang kegerakan selanjutnya untuk youth ini. Kita mau buat flash mob di Lapangan Merdeka di Natal nanti, di event Natal. Artinya kita akan datang bersama-sama pakai t-shirt, ya nanti akan dirancang oleh anak-anak supaya melakukan satu lagu sekali aja 5 menit, 10 menit, setelah itu bubar. Jadi itu yang ingin kita menggerakkan anak-anak muda supaya senang ya, melalui sport dan lain sebagainya. Kita mau sama-sama gerakkan bersama. Ini bukan tentang bicara tentang satu gereja, tapi ini bicara tentang kesatuan gereja, kesatuan BKSG supaya ada kegiatan bersama. Yang untuk youth camp, Bu Messi mau menyampaikan. Itu saja sih dari saya. Mungkin dari nanti pengurus Pak Martin silakan. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara semua. Saya berdiri kedua kali di sini karena saya sangat rindu jangan ada miskom di antara kita. Jujur Pak Pendeta semua yang pendeta baik yang laki-laki maupun perempuan, kesedihan saya ada satu sampai detik ini. Mengapa sering banget grup itu kalau ada miss tidak pernah ngobrol bareng? Kenapa di grup? Saya sangat rindu mungkin Pak nanti untuk semua, tolong pendeta-pendeta atau siapapun yang bermasalah atau menganggap masalah. Saya sudah pernah berdiri di konven terakhir kita di GPDI ya, mengenai youth camp, tentang youth camp. Tetapi itu juga jadi menguap di dalam grup. Itu kesedihan saya. Kami ini bersifat akademis. Pendidikan itu tidak condong ke kiri ke kanan. Itu pakai kurikulum. Dan mengapa Sal itu kayak menurut kami itu Tuhan itu luar biasa ya. Kami ingin di Oktober ini ada sesuatu, Sumpah Pemuda. Bapak Ibu pasti tahu Sumpah Pemuda apa sih isinya. Ya. Dan pas di Pajagalan Pak Melki bilang ada pemuda, kok kita nyambung gitu ya. Dan tadi kalau dihitung itu berapa besar juta itu ya. Dan tempatnya di mana? Di rumah retreat Sukabumi ini dekat Bunur nanti. Mengapa? Saya sudah ngomong ini sebelumnya, sebelum diiakan ke Salpun, kami sudah pamit di depan nih bahwa acara ini acara akademis untuk menolong, tetapi kenapa ada seperti kecenderungan kami ini seperti apa? Itu saya nggak membela diri, tapi saya mohon, kenapa saya juga berdiri, Bapak Ibu Saudara, menurut rundown acara itu memang Jumat malam, Sabtu. Jadi saya minta izin buat semua pendeta yang saya hormati karena menyeberang Minggu. Jadi semua peserta itu yang namanya, kalau perlu Bapak Ibu saya kirim PDF nanti di grup, semua nama-nama yang akan ikut. Itu ada 93 orang dari berbagai gereja, baik itu yang kami sekolah 1 dan ada anak tali takum di sana. Kami mau melayani walaupun harus mengeluarkan uang Sal, tapi mereka rela.
ya, ada 7 anak dari Talitakum, dan itu bagi kita menjadi keluarga nanti. Ada juga itu Advent ya, dari Advent, SMA Advent maksudnya, kita ambil walaupun itu nggak ikut sama kami. MY, Bapak Ibu perlu ketahui, ada beberapa anak MY di situ. Saya punya anak di MY. Anak saya cerita tidak ada pelajaran agama di MY, yang ada P5. Ini kedukaan juga bagi kami yang MY datang beberapa orang ini, minimal dia membawa api. Kalau mereka mau ikut ke SMA Negeri 4, mereka bisa gabung dengan kami juga, karena nggak ada pendidikan agama. Ada pendidikan agama tapi isinya P5, kata putri saya. Jadi itu juga walaupun itu Katolik, tidak ada dapat menu makanan seperti yang di kurikulum. Jadi ada beberapa anak yang di MY, dan semua SMK Pasim, semua Persada udah join dengan kami. Sebenarnya kalau dijumlahkan semua anak dengan kami itu ada 110, ada 100, hampir 120. Tapi beberapa anak gak ikut karena kakaknya misalnya wisuda, kakaknya menikah gitu. Jadi enggak, itu udah izin ya. Ada beberapa juga tidak diizinkan, neneknya, kakeknya mungkin dia bersama-sama, ada temannya gitu. Jadi, dan kami mohon Pak Pendeta, Ibu Pendeta, di Sabtu itu ada KKR. Sangat kami rindukan Pak Pendeta atau Ibu Pendeta nanti yang mau pas KKR itu di malam hari, sekitar nanti saya kirim rundownnya juga di grup. Tapi saya nggak mau di grup karena takutnya ada miss lagi gitu ya. Yang perlu saya japri, mohon kalau ada kesempatan datang. Untuk apa? Nge-blessing anak itu, kami rindu semua pendeta nanti nge-blessing anak itu. Semua gereja, bukan gereja kami, bukan gereja Pak Oong, bukan gereja Pak Martin, bukan gereja Pak Kusmala, bukan gereja yang bersinggungan di dalam pendidikan, tetapi semua pendeta, ayo datang. Nah, untuk yang kami mohon izin, yang anak-anak itu nanti ada kebaktian. Siapa yang mengkhotbah itu bukan dari SAL untuk ibadah. Pak Dusmala, karena beliau sendiri gereja saat ini sedang Bapak Ibu sebagian sudah tahu ya. Jadi beliau yang kosong tidak ada. Kalau Pak Kris di gerejanya, Pak Martin di gerejanya, Pak Oong di gerejanya. Jadi misalnya Pak Juan gerejanya. Jadi Pak Dusmala yang bisa standby. Jadi apa yang mau diketahui silakan. Satu, apa sih pendidikannya? Silakan datang ke SMA Negeri 4. Bapak Ibu tahu di situ ngapain. Dan kami cukup keras, maaf ya. Ini ada kemarin kami laporkan ke SMA Negeri 5, anak yang tidak hadir kami bikin 0 memang. Dan kalau tersinggung silakan, karena kami sudah mau. Dan ada anak saya remove daripada grup. Biarkan, kalau pendetanya masih ngebela, biarkan, silakan. Nanti berhubungan dengan KCD. Kami bukan jahat. Kami mencoba, kami juga tidak dibayar BKSP. Tetapi Bapak Ibu tolong hargai dan mengerti. Ini pendidikan, bukan maunya gereja kami, bukan maunya pengajar ya. Pengajar itu ada Pak Dusmala, ada Ibu Hilda, ada Pak Oong, ada Pendeta Kris, ada saya. Dan itu sudah diketahui oleh KCD pengajar ini. Karena semua ada ijazahnya itu dikirim. Itu bukan ecek-ecek ya. Jadi dan Katolik Bapak Ibu tahu, kalau mereka hadir cuma 5 orang. Sangat berbeda dengan kami 10, 11, 12 orang. Kalau diratakan-ratakan setiap minggu itu ada 40. Jadi tolong jangan sampai anak itu 0 nilainya. Jelek memang di gereja, di sekolah 0. Kami nggak mau sekarang toleransi. Mau 35, 45 nilainya kami bikin. Kalau dulu kami markup terus, tapi itu nggak baik. Karena mendidik anak bukan jadi-jadian, tapi proses, kami pun proses. Jadi mohon, saya agak sedih ini karena apa? Saya udah maju di depan, tapi langsung di grup share. Kenapa Sal? Karena Sal lah yang menyambut ini acara dan anak-anak senang. Mereka belum ada acara udah, Bu, jam berapa? Name tag-nya siapa yang bikin? Udah heboh duluan. Karena ini kesatuan gereja. Di sana tidak memandang gereja tertentu, tapi kesatuan anak muda kita. Dan ini momentumnya di Oktober. Itu seperti jawaban doa yang Tuhan luar biasa. Dan Sal
sangat bersusah payah dengan ini, kenapa kita hargai? Bagi Bapak Ibu tolong pada saat KKR nanti datanglah. Jadi kalau ada kebetulan anaknya yang maju ke depan, Bapak Ibu bisa mendoakan dia sendiri langsung. Misalnya Ibu Lani, silakan. Gebis silakan masuk. Jadi GSK silakan mendoakan. Jadi kami terbuka dan sangat menghormati pendeta-pendeta di Sukabumi ini. Mohonlah kerjasamanya. Ini akademis. Jadi jangan dia salah mengertikan ini kepentingan siapa? Kepentingan kita semua. Makasih. SKTL yang bagi masih berkesulitan, silakan ya, laporkan supaya kami bisa bantu. Tuhan berkati. Selamat siang Bapak Ibu. Saya tidak lama-lama, hanya mengingatkan kembali untuk penandatanganan ya. Saya tuh dikejar-kejar terus. Di WA tadi saya sudah sharing di grup. Saya tuh diteror terus sama Rabins. Lembaga-lembaga yang belum ngomong apa saya. Kemarin saya dipanggil sebenarnya bicara tentang dana hibah yang 20 juta. Tetapi yang 20 juta itu belum bisa keluar. Belum bisa diproses. Pak, laporannya ini dulu, selesaikan dulu LPG-nya. Baru kita bicara soal yang 20 juta. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu dimohon kerjasamanya supaya nggak dipanggil terus gitu, nggak diteror terus ya. Masih banyak sih lembaga-lembaga, ada 30 lembaga di situ saya sharing yang belum laporan. Cuman kan masa udah Kristennya cuma satu, paling terakhir lagi kan sudah nggak berkat banget gitu ya. Iya. Yang belum punya SKTL tanda tangan dulu ke Pak Tarigan. Ya, tanda tangan dulu, serahkan dulu KTP dan stempel tanda tangan. Nanti SKTL-nya diharapkan menyusul. Kenapa SKTL penting? Supaya dana itu memang diberikan kepada gereja yang dianggap sah, gitu. Bukan gereja yang nanti ada pula gereja abal-abal, gitu ya. Nah, pemerintah nggak mau supaya dana itu memang diberikan supaya mereka juga pertanggungjawabannya ke BPKRI ya gitu ya, agak lebih baik. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, usul saja gitu ya. Memang ini sepertinya tidak bisa diputuskan, tapi bisa harus di pleno sepertinya ya. Supaya meringankan jemaat-jemaat dalam membayar iuran yang agak sangat sulit untuk ditagih gitu ya. Meskipun selalu disonding, tapi memang agak berat memang bayar iuran itu. Maka akan lebih baik kalau pemerintah yang bayarin. Dipotong. Nah, gitu ya. Jadi kita serahkan ke pemerintah yang bayar iuran BKSG dan PGIS, gitu ya. Dengan cara uang 3 juta dipotong. Yang hanya anggota BKSG berarti dipotong 600. Yang plus anggota PGIS 1,2. Jadi cuma terima 1,8. Bisa nggak Bapak ketua-ketua ini diputuskan hari ini? Nggak bisa ya? Pleno ya? Jadi Bapak itu nggak dapat 1,2, terima 1,8, gitu ya? Itu banyak loh. Dulu saya pertama kali datang 800.000, gitu ya, dari wali kota ke gereja-gereja 1 juta cuma dipotong 200 uang ongkir, gitu ya? Jadi cuma 800.000 kita dapat waktu itu. Sekarang dinaikin 3 juta dan murni 3 juta. Begitu. Jadi kira-kira setuju enggak Bapak Ibu? Ya, nanti bendahara baik PGIS maupun BKSG akan melis dulu gereja mana yang belum bayar. Nanti Desember sudah kami potong. Gitu ya? Iya. Jangan kok cuma segini, udah dipotong. Gitu ya. Gimana Pak Pendeta? Nanti iuran Natal berarti saya nombok ya kalau ada iuran Natal. Oh iya, nanti ada lagi urusan Natal. Ya udah dipotongin dari situ, bagus, gitu kan ya. Soalnya uangnya sudah ada di rekening PGIS. Jadi ya udah, kami nggak usah dapat uang Natal kami di situ aja. Lebih puji Tuhan lagi kan ya. 0 berarti nanti pakai tanda tangan laporan selesai. Ini bagus lagi sebenarnya. Lebih cepat lebih baik gitu ya.
Nah, nanti ada diskusi ketua-ketua ini. Pak Marsin, kalau iuran yang belum bayar, mendingan dijapri aja. Kalau orang umum biasanya nggak akan dibaca. Dijapri aja ke aturannya. Kalau pidananya masih nggak mudeng juga, ya nanti kalau disetujui nanti kita japri. Kayak kemarin kan Bu Messi udah nanya juga ya Pak, ini udah gini belum dijawab juga kan? Ada yang menjawab juga. Iya. Saya nggak tahu yang ngurus siapa. Nanti dia kalau ngurus telepon. Iya. Ya nanti diterima usulnya Pak, nanti bendahara akan list dulu gereja-gereja mana yang minimal 2024 lah, yang 23 ke belakang itu ya kita pakai kasih karunia saja ya. Tapi yang 2024 kita pastikan pokoknya kita potong dari dana hibah. Mofi ke Bogor. Baik, itu yang kedua Bapak Ibu. Yang terakhir di tengah-tengah kita ada Pak Edo dan Ibu. Ya. Udah kenal lah kita ya, bukan orang lain ya, kita sudah sangat kenal dan sangat bekerja sama dengan BKSG selama ini. Beliau Pak Edward namanya. Berdiri dong. Beliau ini adalah utusan GBKP untuk untuk BKSG atau PGIS begitulah. Pokoknya urusan luar, urusan gereja eksternal beliau ininya. Nah, tetapi di periode sekarang GBKP sedang pergantian majelis lah begitu, beliau turun. Jadi tidak lagi di kepengurusan kemajelisan di GBKP Sukabumi, dan juga berarti tidak diutus untuk urusan ke BKSG maupun PGIS. Nah, beliau hari ini merindukan kita mendoakan, begitu. Rindu didoakan supaya perpisahan lah gitu namanya. Perpisahan pergi kemana gitu. Nanti kalau beliau naik lagi nanti bareng lagi begitu. Tapi beliau masih punya jabatan di LPPD beliau. Jadi masih tetap berkolaborasi dengan kita. Tapi beliau rindu didoakan pada hari ini, begitu ya. Silakan maju Pak Edo dan Ibu ya. Ya, sama istri lah sudah. Iya. Ini cakep, ganteng, dan cantik. Biasa. Ya. Bapa kami yang di surga, kami hari ini memohon kasih karunia. Tuhan, kami memohon kasih karunia. Kau Allah yang Maha Kuasa, Kau Allah yang kasih, Kau Allah yang luar biasa. Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga Bapak Edward dan Ibu
Engkau yang tahu kerinduan hati mereka ya Tuhan. Engkau yang tahu kerinduan hati mereka. Engkau yang tahu kerinduan hati mereka ya Tuhan. Mereka sudah memohon, mereka sudah bertindak apa yang mereka bisa lakukan selama ini sebagai usaha manusia. Tuhan, kami memohon, Tuhan menjawab, Tuhan menjawab, Tuhan menjawab. Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Bila itu ada dalam rencana dan kehendak Tuhan, itu bisa terjadi, terwujud kerinduan hati paling luar dan ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus, perkara ini kami angkat kehadiran Tuhan. Tuhanlah yang beracara, Tuhan yang melakukan yang terbaik kepada keluarga Pak Edward dan ibu di sini. Tuhan jamalah, Tuhan bukakan, beri berkat-Mu. Kandungan daripada ibu dibukakan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkarya, kami imani dan kami percaya. Tuhan, terima kasih. Kuatkan mereka menjalani proses ini. Tuhan yang Maha Kasih melindungi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk putra mereka Immanuel yang sudah bersama mereka. Kami doakan dia bertumbuh sebagai anak yang dikasihi, dicintai, dan dia juga berharga di mata Tuhan. Berkatilah dan biarlah masa depan dia juga masa depan yang indah. Terima kasih Bapak, sempurnakan doa kami. Kami naikkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, memberkati ya. Setelah kita mau makan ya, dua makan bakso yang belum bakso aja lah. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Roh Kudus-Mu sungguh nyata hadir di tengah-tengah kami. Kami Tuhan pererat kembali di dalam panggilan kami mewujudkan hadirnya kerajaan sorga di kota Sukabumi khususnya. Kiranya di waktu yang akan datang bulan depan dengan tuan rumah GBI Bethesda dan pengkhotbah Bapak Oki, kami dapat berkumpul bersama. Dan apabila ada rekan-rekan kami yang saat ini tidak dapat hadir, kiranya di waktu yang akan datang Tuhan tambahkan semangat di dalam diri saudara-saudara kami ini untuk bisa bersama-sama dengan kami melayani Tuhan dalam konven ini. Bapak tuan rumah jemaat GBIS Kalvari sudah menyiapkan konsumsi untuk kami santap bersama. Berkatilah ya Bapak, agar melalui berkat Tuhan ini kami semakin setia melayani Tuhan, dan jemaat ini juga semakin setia jadi berkat bagi lingkungan sekitar, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Apabila sesudah makan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, sertailah tibakan di rumah dengan selamat. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pak, kita foto bersama dulu sebelum. Ya, foto. Ya. Mari maju semua Bapak Ibu. Dan lalu di GPDI sudah nggak ada foto lagi. BKSG bersatu menjadi berkat.